Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal ujian nasional biologi pada materi hereditas. Jadi di sini ada soal ujian nasional pada tahun 2018. Ada tikus yang berambut hitam, ekor panjang atau dilambangkan dengan H besar, H besar, P besar, P besar, disilangkan dengan tikus berambut putih, ekor pendek yang dilambangkan dengan P kecil, P kecil, H kecil, H kecil. Pada F2 atau keturunan kedua, berapa kemungkinan munculnya tikus yang mempunyai fenotip yang sama dengan induk yang dominan apabila keturunan 1 atau F1 dikawinkan dengan sesamanya? Menjawabnya kita perhatikan terlebih dahulu parentalnya. Jadi sini ada P parental. Nah, parentalnya ada tikus rambut hitam ekor panjang dilambangkan dengan H besar, H besar, P besar, P besar. Kemudian disilangkan dengan tikus rambut putih ekor pendek, berarti H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Nah, setelah itu kita cari gametnya. Kita silangkan. Karena ini sama, jadi kita tulis satu saja. Kemudian ini juga sama, sehingga kita tulis satu saja. Selanjutnya, ini kan parental pertama. Parental pertama, kemudian kita cari keturunan pertamanya. Nah, ada H besar, P besar, H kecil, P kecil. Jadi H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, keturunannya ini tikus hitam, ekor panjang, ya, ekornya panjang. Kemudian sini kita lihat soalnya bahwa apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, F1-nya tadi parental, berarti ini parental 2. Kita lihat parental 2. Parental 2-nya ada H besar, H kecil, P besar, P kecil. Kita silangkan dengan sesamanya. Ya. Kita cari gametnya. Gamet kedua. Kita silangkan. H besar, P besar, H besar, P kecil. Kemudian H kecil, P besar, H kecil, P kecil, ya. Satunya juga H besar, P besar, H besar, P kecil, H kecil, P besar, H kecil, P kecil. Setelah itu kita cari fenotip keturunan keduanya. Kita silangkan. Sini ada H besar, P besar, H besar, P kecil. Ada H kecil, P besar, H kecil, P kecil. Ini juga sama H besar, P besar, H besar, P kecil, H kecil, P besar, H kecil, P kecil, ya. Nah, kita silangkan H besar, H besar, P besar, P besar, H besar, H besar, P besar, P kecil, H besar, H kecil, P besar, P besar, H besar, H kecil, P besar, P kecil. Kemudian H besar, H besar, P besar, P kecil, H besar, H besar, P kecil, P kecil. H besar, H kecil, P besar, P kecil, H besar, H kecil, P kecil, P kecil. Lalu H besar, H kecil, P besar, P besar, H besar, H kecil, P besar, P kecil. Satunya H kecil, H kecil, P besar, P besar, H kecil, H kecil, P besar, P kecil. Selanjutnya H besar, H kecil, P besar, P kecil, H besar, H kecil, P kecil, P kecil, H kecil, H kecil,
P besar, P kecil. Dan yang terakhir ada H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Lalu pertanyaannya, kemungkinan munculnya tikus yang sama dengan induk yang dominan. Jadi kita lihat yang dominan. Yang dominan berarti yang hitam, ekor panjang. Berarti yang H besar sama P besar. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berarti yang tikus hitam dan ekor panjang ada 9. Kemudian kita cari munculnya tikus yang sama dengan induknya yang dominan. Kan tadi 9, berarti 9/16 dikali 100%. Hasilnya ada 56,25%. Jawabannya adalah yang D. Jadi seperti itu caranya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yakni ada soal ujian nasional pada tahun 2014 mengenai hemofilia. Jadi ada wanita karier hemofilia yang menikah dengan pria penderita hemofilia. Maka kemungkinan anak laki-laki penderita hemofilia adalah. Jadi penyelesaian soalnya kita lihat bahwa parentalnya atau orang tuanya terdapat wanita karier hemofilia. Jadi begini lambangnya, dilambangkan dengan XXH kecil yang menikah dengan laki-laki penderita hemofilia. Kalau laki-laki penderita XH kecil Y. Kemudian kita cari gametnya XXH kecil kemudian XH kecil Y. Setelah itu kita mencari fenotip keturunannya. Kita masukkan XXH kecil, XH, Y ya, XXH, XHXH, XY, kemudian XHY. Nah, di sini ada wanita karier, kemudian wanita penderita hemofilia, ada laki-laki normal dan laki-laki penderita hemofilia. Nah, pertanyaannya tadi bahwa berapa kemungkinan anak yang menderita hemofilia. Jadi yang ditanyakan anak laki-laki yang menderita hemofilia. Jadi ada 1/4. 4-nya ini didapatkan dari jumlah keseluruhan keturunan. Jadi yang penderita hemofilia laki-laki ada 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Hasilnya ada 25%. Mudah ya cara menjawabnya. Jadi di sini ada seorang laki-laki normal yang menikah dengan wanita karier buta warna. Apabila anak perempuannya yang normal itu menikah dengan laki-laki yang buta warna, maka kemungkinan fenotip anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah, jadi ini nanti dicari yang fenotip keturunan yang kedua. Ke soal berikutnya. Jadi pada soal ini terdapat parental, ya parental pertama, orang tua pertama ada laki-laki normal XY yang menikah dengan perempuan karier. Jadi ini karier pembawa sifat buta warna, kemudian menghasilkan keturunan wanita perempuan karier, perempuan normal, laki-laki penderita buta warna, dan laki-laki normal. Nah, apabila parental 2 pada soal, apabila anak perempuan yang normal XX menikah dengan laki-laki penderita buta warna, nah maka anaknya bagaimana? Kita cari gametnya terlebih dahulu. Karena sama ditulis satu saja. Sedangkan ini kan berbeda, jadi ditulis X, CB, dan Y. Kemudian kita cari fenotip keturunan keduanya dengan cara menyilangkan. Jadi langsung disilangkan saja, kita masukkan X, XCB, dan Y. XX, CB, XY. Jadi hasilnya perempuannya karier, ini laki-laki normal. Sehingga keturunannya adalah 1/2 wanita karier ya, kali 100%, sehingga 50% perempuan karier, seperti itu ya caranya.